Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman 18 dan 19. Sahur, 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 sahur. Buset, apaan nih? Apa nih bau nih? Berisik! Kalian ini mengganggu orang tidur saja. Pak, tiap bulan Ramadan kita selalu bangunin warga, Pak, untuk sahur. Betul, betul. Alah, peduli setan. Saya tidak mau kalian bikin heboh di depan rumah saya. Jangan kalian pikir mentang-mentang saya orang baru. Lantas saya diem saja kalau merasa terganggu. Lu, bukannya Om Muslim gitu? Ya, Muslim modern yang tahu kesopanan. Aduh, Eka mau dong yang sopan-sopan gitu. Dasar anak kambing. Kambing. Dasar gak punya akal. Ada apaan sih, Pak? Ngusir anak-anak kampungan itu. Berisik banget. Udah 3 kali saya biarin. Malah ngelunjak. Di sini tuh memang begitu, Pak, tradisinya. Kalau nggak ada anak-anak itu dalam bulan Ramadan, sepi, nggak meriah. Pantas saja mereka nggak punya etika. Yang ngebelain babu. Biani, kalau nggak ada yang ngajak ngomong, nggak usah nyeletuk. Tahu? Pergi sana. Bu Neneng, makanan sebanyak ini nih buat apa lagi? Padahal bulan puasa ini kita harus puasa sepanjang waktu dari pikiran-pikiran hawa nafsu. Biani, kamu ini gimana sih? Kok malah bengong kayak orang linglung? Ini melihat ini loh, makanan masih banyak sekali ini, Bu. Itu bukan urusan kamu. Emangnya belanjanya pakai duit kamu apa? Ya bukan begitu, Bu. Bibi itu merasa dosa. Kalau rezeki Allah tuh dibuang-buang begitu saja. Itu mubazir, takabur itu, Bu, namanya. Emangnya situ yang beli? Ya bukan begitu, Bu. Makanya nggak usah berisik. Pergi sana. Assalamualaikum. Biani, tuh ada yang datang tuh. Iya. Waalaikumsalam, Mbak Ila. Ibu ada, Bi? Ada. Tunggu sebentar ya. Bu, ada tamu tetangga sebelah, Mbak Ila namanya. Tetangga sebelah yang mana sih? Itu, sebelah rumah ini. Yang suaminya itu narik ojek. Pas itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada perlu apa ya, Mbak? Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya butuh pertolongan Ibu.
Paling-paling mau pinjam duit. Pertolongan apa ya, Mbak? Saya mau pinjam duit, Bu. Benar juga dugaanku. Pantas aja gerak-geriknya kayak anjing kecebur got gitu. Aduh, maaf Mbak. Saya lagi nggak pegang uang. Suami saya aja sekarang lagi pontang-panting cari uang. Mana sekarang mau lebaran lagi. Dan BBM juga sekarang lagi naik terus, Mbak. Sekarang ini cari uang semakin hari semakin sulit. Tolonglah saya, Bu. Anak saya butuh sekali buat beli buku cetak. Dulu memang semuanya disewakan dari sekolah. Tapi semenjak kenaikan kelas ini, semuanya diwajibkan baru, Bu. Termasuk seragam juga wajib beli. Tolonglah, Bu. Gimana ya? Tunggu sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Mbak dan keluarga Mbak. Saya cuma punya ini, Mbak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Ya Allah, Bu. Saya kesini bukan mengharapkan makanan. Saya memang tidak punya uang lebih. Tapi kalau untuk makan saya ada. Udah, Mbak. Ambil aja makanannya. Nggak baik nolak rezeki. Maaf ya, Mbak. Saya nggak bisa lama-lama. Saya banyak pekerjaan rumah. Ih, kelakuan kayak apaan tuh anak Pak Darwis? Bukannya taraweh, malah pacaran lagi. Mentang-mentang orang paling kaya di kampung ini. Iya, saya pernah nyamperin ke rumahnya buat pengajian.
Alasannya ada aja. Ya pasti. Terus samperin sana. Coba samperin sana. Ayo. Woi, haram woi. Kenapa sih lu norak banget? Kampungan tau nggak? Iya, ya usir aja dia. Wah, gak bener nih. Iya, Kalau mulai kampung kita nih. Ini bulan Ramadan. Jaga sikap dong. Gak ada urusannya sama lo. Udah lah yang masuk gaji yuk. Yaudah, masuk kamar aku aja ya, Don. Iya dong. Puasa-puasa. Astaganya taraweh malah cari dosa aja. Berani bikin onar lagi. Gue bikin mandi basah kalian semuanya. Yoyon, mendingan kita belok aja deh. Nggak usah dekat-dekat dengan rumah itu. Ntar diguyur air kencing lo lagi. Masa bodoh sama dia. Yang penting, niat kita tuh nggak ngebangunkan dia. Banyak tetangga-tetangga yang mau bangun sahur. Tapi gua keder, Yon. Ntar kalau digolok sama si kunyuk itu gua nggak bisa lebaran. Mana? Ngapain sih lu pada takut sama orang baru itu? Dengar nih ya, berani dia macem-macem sama kita. Udah nekat sama dia. Ngapain? Itu urusan gue tuh. Jago lo. Ada apaan sih, Pak? Bikin kaget aja. Bukan saya yang bikin kaget. Tapi monyet-monyet brengsek jalan itu. Kurang ajar. Apa tuh kan gue bilang juga apa bau tuh. Disiram lagi tuh. Gak kemana ya? Apa? Brengsek! Bocah-bocah miskin, awas kalian! Gua habisi kalian semua! Dasar brengsek. Astagfirullahaladzim. Pak Darwis, kenapa berdarah? Saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Anak-anak itu berbahaya. Mereka mau membunuh saya. Siapa yang membunuh Pak Darwis? Itu anak-anak yang suka bikin berisik pagi-pagi itu. Mereka memukul saya pakai memukul beduk. Astagfirullahaladzim. Jangan cuma astagfirullahaladzim. Cepat hukum mereka. Iya. Tapi luka Pak Darwis parah tidak? Pak RT ini nggak bisa lihat. Parah nggak ini? Ayo, lapor ke polisi. Atau saya yang mengadili mereka. Jangan, Pak. Ayo, kita selesaikan secara baik-baik, Pak. Mari, Pak, mari. Aduh ya, gimana ini? Saya jadi takut. Entar kalau orang itu nyerang kemari, bisa gawat ya, gawat. Udah tenang aja, biar gue yang ngadepin dia. Yang penting anak kita kan nggak salah. Kurang ngajar semua. Bukan salah Yoyon ya, itu salah orang baru itu. Masa kita nggak dibolehin bangun orang sahur? Apa mentang-mentang dia orang kaya di kampung ini? Nih, bertiga nih pada pengecut. Masa sama orang baru gitu aja nggak berani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mahmud,
Ada apa Pak Mahmud? Gawat Pak Sukron, gawat. Gawat apanya Pak Mahmud? Anak ente mukul Pak Darwis sampai berdarah. Iya Pak, tapi dia juga salah sih. Dia yang mulai duluan. Masa anak-anak ngebangunin sahur nggak boleh? Iya Pak RT. Masa si Yoyon sama teman-temannya di sini pakai air kencing? Ketahuan banget orang baru itu Pak RT. Ya tapi jangan gitu dong. Jangan seenaknya mukul orang. Pak Darwis itu orang kuat. Kalau masalah dilaporkan ke polisi, anak ente bisa lebaran di penjara. Pak Mahmud ngebela orang baru itu. Apa dia orang kaya Pak RT? Masya Allah. Pak Sukron, Bu Imah, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Saya nih RT sudah sepantasnya menengahi masalah ini, bukannya bela siapa-siapa. Tapi harus gimana dong Pak Mahmud? Sahur. Waktu sahur tinggal 2 jam lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu bangun, sahur. Gini aja, besok malam Pak Sukron dan Yoyon saya antar ke rumah Pak Darwis untuk minta maaf. Gimana? Iya ya. Ya sudah, saya juga mau sahur. Assalamualaikum. Salam. Pak RT? Apa kabar Bu? Baik. Maaf, bisa ketemu dengan Bapak Bu? Oh ya bisa, silakan masuk Pak RT. Ayo Pak Sukron. Rumahnya gede banget ya. Pak, kenapa Anda bawa anak brengsek itu ke rumah saya? Sabar Pak, sabar. Bapak jangan emosi dulu. Ini bulan puasa loh Pak, nanti puasanya batal. Saya nggak sudi lantai rumah saya diinjak sama anak binatang itu. Kalau Anda nggak bisa beres dia biar saya bisa pergi dah. Sabar Pak, ini bulan suci Pak. Sabar. Siap. Bapak nggak pantas jadi RT. Bapak nggak bisa menangani warga yang nggak punya otak. Saya menyesal bangun rumah di kampung ini. Oke Pak RT. Dengan hormat silakan pergi dari sini. Baik Pak Darwis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak RT. Ada apa Pak Ustadz? Beberapa hari terakhir ini saya tidak melihat ada anak-anak keliling kampung untuk membangunkan orang sahur. Ada apa ya? Begini ceritanya Pak Ustadz. Pak Darwis tidak senang kalau anak-anak keliling dekat rumahnya. Katanya sih terganggu istirahat tidurnya. Dan 3 hari yang lalu sempat terjadi ribut besar dengan Pak Darwis. Si Yoyon, anaknya Pak Sukron, malah sempat memukul Pak Darwis di pelipisnya sampai terluka Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi kalau saya pikir-pikir, Pak Darwis itu memang sudah keterlaluan Pak Ustadz. Saya duluan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Faisal? Ini, Bi. Maaf ya, Bi Ani nggak bisa bukain. Soalnya kunci gemboknya di bawah Ibu. Nggak apa-apa, Bi. Cuman ini aja titip buat Pak Darwis. Oh, iya, ya. Makasih ya, gitu aja. Ya, mari. Permisi, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak kelurahan, nggak RT, masjid juga minta sumbangan. Penduduk di sini emang pengeretan semuanya. Bi! Ya, Bu. Bi, ini masjid di sini kok minta sumbangan makanan sih? Maksudnya apa? Itu sudah menjadi kebiasaan, Bu. Itu loh, kan banyak orang yang nggak sempet nyampe ke rumah waktu beduk. Dan ada musafir yang ingin berbuka puasa. Maksud saya bukan itu.
Itu anak kecil juga tahu. Maksud saya, kenapa sih minta sumbangan sama warga? Itu sudah menjadi tradisi, Bu. Tiap rumah itu mendapat giliran untuk membuatkan makanan dan minuman untuk masjid kita ini. Bi, itu bukan masjid kita, itu masjid orang sini. Oh ya, masjid orang sini ya, Bu ya. Selama bulan puasa, itu tiap 3 rumah itu diberi kesempatan untuk menyumbang makanan untuk berbuka puasa, Bu. Gitu ya? Iya. Yaudah, saya mau bilang Bapak dulu. Halo, Pak. Ini orang-orang di kampung sini bikin masalah lagi nih, Pak. Kenapa lagi, Ma? Masa mereka minta sumbangan makanan sih, Pak, sama kita? Gimana dong, Pak? Gak apa-apa, Ma. Kita kasih lihat ke orang-orang kampung ini kalau kita orang kaya. Sekarang Mama siap-siap. Papa langsung jemput. Oke, Pak. Ada-ada aja tuh masjid. Bikin repot aja. Tadinya sih Mama nggak mau gangguin Papa. Tapi setelah Mama pikir-pikir, ini kesempatan kita untuk unjuk gigi, Pak. Supaya mereka makin tahu kita ini siapa. Benar juga kamu, Ma. Orang-orang itu memang harus kasih bukti kalau kita bukan orang sembarangan yang tinggal di kampung ini. Kita orang terhormat yang harus disegani. Dan sekarang udah terbukti kan, Pak? Kalau malam itu udah nggak ada lagi yang heboh, berisik-berisik, bangun di kita tidur, ya kan? Tapi aku masih dendam sama anak itu. Ini apaan lagi sih, jorok banget? Apaan sih, Pak Ustadz? Ada apa, Ma? Itu kolak pisang, Ibu. Kiriman dari keluarganya Pak Ajong. Lalu yang kue basah itu kiriman keluarganya Pak Brojo. Alhamdulillah. Warga kita ini ternyata sangat peduli. Terutama bagi mereka yang ingin berbuka puasa di sini. Sebentar ya, Pak Ustadz. Pak, dibuang aja makanannya. Buang aja. Bagaimana, Bu? Pak Ustadz, bisa nggak kalau nanti makanan itu nggak usah dihidangkan waktu buka puasa ntar? Saya dan keluarga saya tidak mau jadi berdosa gara-gara makanan yang mereka kirimkan itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz, bayangin aja kalau sampai penduduk di sini sakit perut atau apalah gara-gara makan makanan itu, ntar mereka pikir saya lagi ngasih makan makanan itu. Padahal kan makanan yang saya beli semuanya mahal-mahal, Pak Ustadz. Ya kan, Pak? Betul, Ustadz. Nanti nama keluarga saya tercoreng di kampung ini. Tapi ini amanah loh, Pak. Jadi Pak Ustadz takut dosa. Gini aja deh, Pak Ustadz. Demi menjaga nama baik keluarga saya, biar dosanya Pak Ustadz saya aja yang nanggung. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Ya, Pak ya? Mau dibawa kemana, Bu? Apaan ini? Buang aja ya. Buang. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Maafkanlah dosa kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Brengsek. Aduh, gimana nih, Pak, mobil kita? Tuh lampu sen depan pecah. Ini baret ke belakang kayak begini. Mampus aja tuh orang. Udah deh, Pak. Besok kita bawa ke bengkel aja nih mobil. Enggak. Dijual aja, ganti yang baru. Besok saya malas pakai mobil di kantor. Malu-maluin aja. Ini nih gara-gara masjid jadi begini. Pak, mendingan mobilnya masukin garasi aja deh, Pak, daripada diseselin. Malah saya biarin aja. Gila, nasib saya apa banget sih, aduh.
Ila. Ila. Ya Allah, Abang! Bang Junai! Ayah! Bang Junai kenapa? Abang ketabrak apaan, Bang? Tadi waktu saya pulang di depan warung, saya diserempet mobil, Bu. Terus, motornya gimana, Bang? Ya, motornya rusak, Bu. Aduh, sebelum. Ya Allah, Bang! Jelek bener nasib kita, Bang! Bu, kita harus bersyukur. Saya masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Itu kan robekan celana jeans Bang Junai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku telah menemukan orang yang nabrak Bang Junai. Aku harus lapor RT karena aku punya bukti. Ya Allah. Alhamdulillah aku masih punya harapan. Pak RT! Pak RT! Assalamualaikum! Bi! Bi! Saya mau ke bengkel dulu sebentar. Nanti kamu jangan lupa pagarnya digembok. Terus kalau mau masak pakai kompor minyak aja, nggak usah pakai gas. Ntar meledak lagi. Jangan lupa pintu-pintu rumah semuanya dikunci 2 kali ya. Iya, Bu. Kan biasanya memang begitu. Iya kan, tapi kamu udah pikun. Jadi saya harus ngomong berulang-ulang. Ibu udah. Yaudah. Stop, Pak, stop. PT, sini PT. Keluar, Bu. Ayo, Ibu keluar. Ada apa sih? Mobil Ibu nabrak suami saya. Saya punya buktinya. Pak RT, tolong jelasin ini ada apa. Lama-lama warga di sini bisa bikin saya gila, Pak. Sabar, Bu. Sabar. Ini bulan puasa. Nggak baik kalau marah-marah. Begini ceritanya, Bu. Ibu Ila tadi datang ke rumah saya. Kalau dia minta tolong supaya saya jadi saksi. Begitu ceritanya, Bu Neneng. Saksi apa? Ibu ikut saya sekarang. Ini lihat. Ini Pak RT, buktinya Pak RT. Pak RT harus jadi saksi. Iya. Kalau mobilnya Pak Darwis sudah menabrak suami saya. Bu, sini lihat, Bu. Ibu harus bertanggung jawab karena suami saya sudah jadi korban tabrak lari. Rupanya yang kesenggol mobil kemarin itu motor suaminya si Ila. Apes deh. Ini lihat buktinya. Iya deh Pak RT. Kita tunggu suami saya pulang kerja. Nanti setelah itu kita bicarakan. Iya. Alhamdulillah. Kita pulang yuk. Nanti diganti Mbak Darwis. Udah yuk. Pak, kamu bilang sama gembel brengsek itu, kita berdamai aja. Jangan diperkarakan ke polisi. Loh, kenapa begitu sih, Pak? Emangnya Papa takut sama mereka? Kita sogok aja polisi untuk memutarbalikkan perkara ini, Pak. Ngapain sih kita nyerah sama gembel sebelah itu? Itu sih gampang. Tapi kehormatan kita di kampung ini terancam. Mereka nanti pasti ngomong kemana-mana soal kita.
Coba deh kamu pikirin, Ma. Iya, Pak. Papa bener juga. Terus kita harus gimana dong, Pak? Aku udah nggak bisa mikir lagi nih. Terserah kamu deh. Yang penting jangan sampai mereka morotin kita. Iya, Pak. Pokoknya kita yang harus nyetir mereka. Oke, Pak? Iya, iya. Alhamdulillah, Bang. Allah maha baik sama keluarga kita. Hari ini Pak Darwis mau kasih keputusan. Dia pasti mau berdamai. Kalau urusannya sama polisi pasti rame. Dan saya bisa minta tolong sama orang-orang yang di warung sebagai saksi kalau si Darwis yang salah. Berapa ya, Bang? Nanti kita minta rugi sama dia. Yang pasti dia harus mengongkosi perawatan saya sampai sembuh. Sama ganti kerugian motornya Pak Sahuri. Jadi kira-kira berapa dong, Bang? Kamu kira-kira aja sendiri deh. Udah deh, saya nggak bisa mikir. Kepala saya masih sakit nih, masih pusing. Assalamualaikum. Bang, dia datang, Bang. Waalaikumsalam. Ibu, mari Bu, silakan masuk. Maaf berantakan rumahnya. Mana ada rumah gembel yang nggak berantakan. Bau banget. Kayak sarang siluman. Ayo Bu, silakan. Ini Bu, suami saya. Sejak kena tabrak, kami nggak punya pemasukan lagi. Bang Junai nggak mungkin bisa ngojek lagi, Bu. Aduh, kasihan ya, Mbak. Mbak, saya mau bicara. Silakan, Bu. Begini, Mbak. Mendingan kita berdamai aja ya. Nggak usah pakai lapor ke kantor polisi segala. Soalnya kan suami saya nggak sengaja nyenggol suaminya Mbak. Maksud saya juga begitu, Bu. Kita berdamai saja. Masa kita tetangga saling merugikan? Iya, justru itu, Mbak Ila. Ini saya ada uang sedikit. Ini juga suami saya kasbon dari kantornya, Mbak. Loh, kok cuma 1 juta, Bu? Saya memang punya uang segini, Mbak. Kalau mau lebih, mau ngeruk dari mana? Kemarin aja waktu Mbak pinjam uang sama saya nggak punya, kan? Aduh, Bu. Kalau cuma 1 juta, buat pengobatan suami saya aja nggak cukup. Saya ini harus ganti motor yang disewa suami saya buat ngojek, Bu. Aduh, Bu. Tolong dong, Bu. Gini deh, Mbak. Gimana kalau Mbak saya santuni setiap bulan? Itu juga saya bela-belain deh cari dananya. Maksud Ibu? Mbak, saya kasih sebulan 120.000. Tapi Mbak kerja di rumah saya. Kerjaannya nggak berat kok, nggak banyak. Paling cuma nyuci aja. Itu juga nyucinya pakai mesin, Mbak. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayolah, kok cuciannya dipelototin aja sih? Nyari apaan lagi? Mesin cucinya mana, Bi? Mesin cuci? Mesin cuci itu udah lama rusak. Bibi nyuci aja pakai tangan loh. Katanya ada mesin cuci. Waktu tuh Bi Neneng bilang sama saya, kalau di sini nyucinya pakai mesin. Mesin cuci? Nih, mesin cucinya ini. Buruan cuci. Ntar sore gue mau pakai. Kenapa berhenti, Pak? Dud, jadi kamu lihat anak yang pakai kaos oblong itu? Oh, anak yang pakai tanah bola itu, Pak?
Emang kenapa dia, Pak? Dia yang mukulin kepala papa pakai pemukul beduk. Kurang ajar! Pak, biar Dudu bunuh dia, Pak. Jangan kamu. Kamu suruh teman kamu dong. Tenang aja, Pak. Dudi punya teman kok yang mau dibayar untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, Pak. Kamu perlu berapa buat ngebersihin anak kampung itu? 1 juta, Pak. Papa transfer ke rekening kamu. Siap, Pak. Ngapain ya gue ngasih tuh kacung duit buat ngabisin tuh anak? Mendingan uang 1 juta ini buat gue sendiri. Biar gue sendiri yang ngabisin tuh anak. Ya, gue sendiri juga bisa. Sepi banget lagi. Anakku, Dodi! Tidak! Dodi! 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 Mama! Mama! Mama, cepat Pak Dodi, Pak! Dodi! Dodi, Dodi! Anak kita Dodi, Pak! Dodi! 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 Pak, siapa yang bunuh anak kita, Pak? Aku tahu siapa yang membunuh anak kita. Aku akan bunuh anak itu sekarang. Aku akan bunuh. Siapa yang mampus ya? Saya berdukut kesehatan dengan Bang. Darwis, anak gua meninggal. Anak gua juga meninggal. Anak lu yang ngebunuh anak gue. Anak lu yang ngebunuh anak gua. Ayo kita, kalau gitu orang tua sama orang tua. Bapak, mohon maaf Pak, jangan dipertengkarkan lagi Pak. Apa sih yang dipertengkar? Apa yang nggak bisa berdamai Pak? Hah? Ketahuilah Pak, yang namanya setan itu Pak
Dia ketawa melihat bapak-bapak bertengkar, Pak. Udahlah Ustadz, sekarang ke rumah saya. Tolong, sembahkan anak saya. Maaf Pak Darwis, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini di rumah Pak Sukron dulu. Nanti baru ke rumah Bapak. Udahlah, sekarang ke rumah saya. Nanti saya kasih uang banyak. Ayo, cepetan. Mohon maaf Pak, saya ini bekerja bukan untuk uang. Saya ini harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini Pak, karena ini fardu kifayah Pak, sifatnya Pak. Malah sama aja ini. Kamu ngapain sih berdiri di sini, La? Maaf, Bu. Saya mau ngomong sama Ibu. Mau ngomong apa lagi? Saya mau minta pertolongan Ibu. Pertolongan apa lagi sih? Emangnya selama ini saya kurang nolongin kamu? Bukan begitu, Bu. Maksud saya mau minta tolong sama Ibu. Gimana kalau gaji saya itu dibayar hari ini? Saya butuh banget duit, Bu. Semua orang juga butuh duit, La. Kamu mau ngambil berapa? 10? 20 ribu? Semuanya, Bu. Kamu ini bikin pusing aja. Nih, ambil nih gaji kamu. Dan mulai besok kamu gak usah masuk lagi kerja di sini karena saya nggak butuh kamu. Bu, tunggu, Bu. Apa lagi sih? Dulu Ibu pernah janji sama saya. Sampai saya punya harapan besar untuk membantu ekonomi keluarga saya. Tapi mana? Ternyata Ibu bohong. Diam kamu, nggak usah banyak ngomong dan pergi kamu sekarang dari rumah saya. Cepat! Saya bisa laporin Ibu ke polisi. Karena Ibu dan suami Ibu sudah melakukan tabrak lari. Silahkan kamu lapor polisi, tapi kamu nggak punya bukti. Tapi saya punya saksi, Bu. Kamu nggak punya bukti. Lihat tuh mobil saya udah mulus. Dan kamu yang akan saya laporkan ke kantor polisi karena kamu masuk ke rumah saya tanpa izin. Pergi nggak kamu? Pergi! Pergi! Bohong! Pergi! Kok tumben kamu pakai motor, Don? Ambles, Om. Maksud kamu apa nih? Perusahaan Papa valid, Om. Semua aset termasuk mobil saya dijual sama Papa. Ya, untuk nutupin utang-utang bisnis Papa. Wah, gawat nih. Masa aku nanti punya menantu kere? Bikin susah aja bikinin ntar. Kamu nggak bercanda, Don? Aku serius, Om. Bahkan tadi kita sempat ngontrak rumah dan tadi siang kita baru pada pindahan. Dewi juga sempat bantuin dan sekarang Mama lagi stres berat, Om. Tapi kamu masih kuliah kan? Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya seandainya nanti saya DO, itu berarti karena Papa udah nggak sanggup lagi bayar uang kuliah. Ya apa boleh buat. Wah, gawat juga kondisi kamu ya. Dewi ada ya, Om? Nggak tahu ya. Tadi siang saya telepon sebelum kesini katanya mau mandi dulu. Mau kemana kamu? Hah? Ini anak. Om Darwis bercanda, Om? Saya ini nggak pernah bercanda menghadapi orang yang tidak sederajat ekonominya dengan kami. Kamu mau kasih makan apa Dewi nanti, ha? Ayo sekarang kamu pergi! Cepat! Kamu gak salah apa-apa sama aku, Deo. Yang salah itu adalah kenyataan hidup aku. Kamu jangan mentang-mentang anak sasar, terus kamu ngomongnya berbelit-belit. Cerita sama aku, apa yang sebenarnya terjadi? Aku gak bisa ngomong panjang lebar, Deo.
Aku lagi puasa. Kamu tanya aja ya sama papa kamu, ada apa? Iya, Bapak yang suruh dia menjauh dari hidup kamu. Dia nggak pantas masuk ke dalam keluarga kita. Dia nggak mungkin sanggup bikin kamu bahagia nantinya. Papa, Dewi nggak pernah mandang Doni dari sudut materi. Dewi suka sama dia karena dia baik. Dia bisa ngelindungin Dewi. Hei, kamu mulai membangkang Papa? Iya, kamu mau melawan orang tua? Dewi, kamu dengerin tuh apa yang Papa kamu bilang? Mah, emangnya selama ini Dewi nggak pernah dengerin kata-kata Papa? Dewi tahu apa yang Dewi lakuin, Mah. Ini nggak ada hubungannya Mama sama Papa. Tapi Dewi nggak bisa diem kali ini. Kamu ini mau diselamatin sama orang tua kok malah nolak. Kamu dengerin kata-kata Mama. Nggak ada di dunia ini orang tua yang mau anaknya kawin sama orang melarat kayak pacar kamu si Doni itu. Mama Papa benar-benar munafik. Benar-benar manusia sombong. Kerjanya cuma bisa menghina orang lain. Mama Papa jahat. Mama benar-benar jahat. Lihat aja, Dewi nggak akan pernah nyerah. Dewi akan tetap hidup sama Doni. Anak ini udah mulai melawan. Aku harus menamatkan tiang keruknya. Orang kaya mau disembarangan. Kamu ini kenapa sih? Pakai nangis-nangis segala. Emangnya di dunia ini nggak ada laki lain selain si Doni? Hah? Dewi, kamu mau Papa sekolahin ke luar negeri? Papa bisa ngurusin soal itu buat kamu. Kamu mau sekolah ke Singapura? Atau mau sekolah ke Malaysia? Atau ke London? Ayo dong, jawab sayang. Kalau ditanya orang tua jangan diam aja. Jawab pertanyaan papa kamu. Jangan diam aja. Mama sama papa maunya aku kayak gimana sih? Ayo jawab. Kamu lupakan Doni. Hapus dia dari hatimu. Ya udah. Terus apa lagi? Belajar, nurut sama kata-kata orang tua dan jangan keganjenan kayak gini. Ya udah. Ada lagi? Bosep baru nih. Doi katanya udah bosan hidup sama orang-orang gila di luar sana. Bosan hidup ceritanya. Gak salah pilih. Doi mau gabung sama kita, ya nggak? Keren banget nih. Tenang aja, Wi. Di sini selon-selon, bebas ya nggak? Sini. Sambut dong nih gimana sih? Ayo dong, tas.
si Dewi. Sampai sekarang belum pulang. Pasti anak itu lagi ngambek berat. Dewi, oh di mana sih, masih jauh ya? Astagfirullahaladzim. Gerombolan setan dari mana tuh? Masya Allah, sudah kacau sekarang Pak generasi kita. Ini gara-gara orang tua nggak becus ngurus anak. Mau enaknya aja. Kirain udah beranak, disia-siain. Iya Pak, sudah kacau dunia agama kita. Saya yakin mereka telah banyak menelan mentah-mentah budaya orang asing. Dan saya juga yakin mereka pasti nggak mengerti apa yang telah mereka jalani sekarang ini. Ayo cepetan. Ayo masuk. Dewi, apaan ini? Del? Bi, gawat, Bi, gawat. Ada apa, Bu? Itu lihat. Oh iya. Bu Dewi kok jadi begitu, Bu? Halo, Pak. Pak buruan pulang, Pak. Aku takut, Pak. Iya, buruan. Bersihkan badan kamu cepat! Kalian semuanya pergi! Pergi! Dewi, kenapa kamu hancurin diri kamu kayak gini, nak? Masih mending daripada gue bunuh diri, ya nggak? Apa kamu masih bisa berubah, Dewi? Hei, malu dong kita sama orang-orang di sini. Karena gue punya malu, makanya gue jadi kayak gini. Bayangin aja, orang-orang udah pada tahu kalau gue bakal kawin sama Doni. Papa sih banyak yang ikut campur. Kalau begitu kamu kembali sama dia. Ya? Mau kembali gimana? Dia udah meninggal. Dia bunuh diri di rumah sakit. Lu ada masjid, gimana kalau kita ngadem? Ah, udahlah. Gimana kalau kita jadiin markas aja? Enak kan? Lo gila ya? Masa masjid lo mau jadiin markas? Lu tuh kalau ngomong dipikir dulu. Bego. Enak kan? Setuju nggak? Iya, bentar. Buru-buru. Waalaikumsalam. Masuk. Pak Darwis, silakan masuk, Pak. Tumben Pak Darwis. Ada apa, Pak? Begini Pak RT, tolong usir anak-anak brengsek itu dari wilayah kita. Diusir? Saya kok nggak ngerti apa yang Pak Darwis maksud ya? Itu teman-temannya Dewi. Bikin malu kampung kita aja mereka.
Dewi kan anaknya Pak Darwis. Mana mungkin saya berani mengusirnya. Nanti saya kena marah dengan anak Bapak. Kok gitu ya? Itu kan wewenang Anda sebagai ketua RT. Kalau saya jadi ketua RT, saya mati-matiin itu semuanya. Ayo Pak RT, jangan sampai Anda kehilangan wewenang. Astagfirullahaladzim, masih sombong aja nih orang. Padahal keluarganya udah pada berantakan. Gak insaf-insaf juga dia. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tidak akan menyusahkan makhluknya yang hidup. Maksud Bapak makhluk ciptaannya. Seperti kalian-kalian ini. Jadi Bapak pikir kalau kalian mau merubahnya, ya kan? Ya nggak perlu gengsi lah. Kenapa? Kalau memang jalan yang normal itu bisa dilaksanakan, kenapa kita mesti mengambil jalan menyimpang? Ya nggak? Males Pak Ustadz. Kalau hidup normal banyak urusannya, bikin pusing. Ya nggak? Iya. Kalau gitu saya mau insaf deh, Pak Ustadz. Tapi nggak janji lah ya, alias ogah. Nanti ada masanya. Kalau kalian sudah mengerti kenapa kalian hidup seperti sekarang ini. Kehidupan itu kita tidak bisa rekayasa. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Semuanya kita akan menuju pada satu kebajikan. Aduh, jadi nyesel nih kita kesini. Enak. Diceramain mulu sama Ustadz. Itulah namanya takdir. Kalian datang kemari, saya beri ceramah. Takdir. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secepatnya kamu hubungin keluarganya ya. Bagaimana keadaannya? Dia mengalami pendarahan otak. Kamu ini jadi suami memang nggak becus. Masa semuanya harus aku yang ngatur sih, Pak? Emangnya kamu nggak punya inisiatif apa? Udah lama, jangan mengeluh terus. Aku pusing ini. Lagi pula, ini kan salah kamu. Kenapa kamu beli tanah dan bangun di tempat seperti ini? Kalau nggak aku yang urus, emangnya kita bisa hidup di tengah-tengah orang kaya? Emang kita bisa ninggi, Pak? Cuma di sini kita bisa disegani sama orang. Ya, tapi kan kamu juga mengeluh tinggal di sini. Iya, tapi kan itu aku nggak sungguh-sungguh. Telepon tuh, Pak, angkat. Halo. Ya, benar di rumah saya. Rumah sakit. Memangnya kenapa? Dewi. Dewi kenapa, Pak? Dewi kecelakaan. Pak, bangun, Pak! Pak! Anak kita kecelakaan, Pak! Pak, bangun, Pak! Papa! Stop. Di mana, Mas? Maaf, Bu. Apanya yang di mana? Anak saya. Loh, Ibu kan sekarang lagi bawa suami lagi sakit. Tapi kok malah nanya anak, Bu? Suami saya ini kena stroke waktu dia terima telepon dari rumah sakit ini kalau anak kami kecelakaan. Dan sekarang dia ada di ruang ICU. Oh, jadi begitu, Bu, ya. Ruangan ICU, Ibu, ya. Ibu lurus saja, nanti belok kiri. Tepatnya di lantai 3, Bu. Suami saya ini mau dibawa kemana, Mas? Mau dibawa ke UGD, Bu. Diperiksa untuk selanjutnya mendapatkan penanganan yang cepat, Bu. Ruang UGD-nya di mana? Kalau UGD di lorong urus sana.
Ibu sekarang mau kemana lagi? Saya nggak tahu, Mas. Saya bingung. Oh, maaf Bu ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Ibu Neneng, ada apa Ibu? Pak Ustadz, saya mau minta maaf atas dosa-dosa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya mau memohon ampunan, Pak Ustadz. Saya mau bertobat nasuha. Alhamdulillah Ibu, saya bahagia sekali mendengarkan kata-kata yang indah dan suci yang keluar dari hati nonari Ibu sendiri. Subhanallah. Karena saya sudah mendapatkan hukuman yang berat, Pak Ustadz. Dan saya tahu kalau Allah murka atas apa yang sudah saya lakukan, juga keluarga saya, Pak Ustadz. Saya ingin Pak Ustadz mohonkan ampunan saya kepada Allah. Saya takut kepadanya, Pak Ustadz. Saya nggak ada kuasa sedikit pun untuk memohon tobat kepadanya, Pak Ustadz. Ibu tidak boleh berbicara demikian. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf bagi orang yang bertobat kepadanya. Apalagi Ibu telah mendapatkan hidayah pada bulan suci Ramadan ini. Seharusnya Ibu bersyukur karena Allah telah memberikan Ibu penerangan. Karena Allah telah mengeluarkan Ibu dari suasana gelap menjadi terang benderang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Saya benar-benar takut kepadanya. Saya nggak main-main, Pak Ustadz. Saya sungguh terharu mendengarnya, Bu. Mulai detik ini, saat ini, Ibu sangat mulia di hadapan Allah. Apalagi karena itu keluar dari hati yang tulus dan ikhlas. Mohon ampunan dan mohon maaf dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allahu Akbar. Bang Junai, kalau nanti saya meninggal, tolong relakan kepergian saya ya, Bang. Saya tidak pernah menyalahkan Bang Junai. Karena tidak bisa membiayai penyakit saya. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu jangan pernah mempunyai rencana buruk untuk diri kamu sendiri. Biar Allah yang mengaturnya untuk kita semua. Kita harus pasrah. Kita harus tawakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bi Ani. Ya, Bu. Masuk, Bu. Pak, saya nggak bisa lama. Hanya ini ada titipan dari Bu Neneng untuk Mbak Ila. Bu Nenengnya kemana, Pi? Bu Neneng di rumah sakit, nungguin Non Dewi
sama Pak Darwis. Apa? Non Dewi itu kecelakaan parah dan Pak Darwis itu lagi stroke. Astagfirullahaladzim. Sudah ya Mbak Ila ya. Pak, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Lah, aku buka ya. Astagfirullahaladzim. Lah, Bu Neneng memberikan kita uang. Alhamdulillah. Ternyata Bu Neneng telah menepati janjinya yang dulu, Pak. Uang ini memang hak kita. Abang bisa mengganti kerusakan motornya Pak Sahuri. Supaya Abang bisa menyewa motor untuk ojek lagi. Ya Allah, ya ampun. Terima kasih atas rahmat-Mu ya Allah. Dalam bulan suci ini kami mendapatkan limpahan rezeki dari-Mu ya Allah. Ya Allah. Semoga Pak Darwis dan Bu Neneng tidak lagi menjadi orang yang sombong. Semoga mereka disayangi oleh-Mu ya Allah. Dan semoga mereka bisa menjadi tetangga yang bisa melindungi tetangganya yang miskin seperti kita.